pemilih, senang sekali saya Anggita Budiarti kembali menjumpai sedulur pemilih dalam podcast Gosip D, Gerobokan seputar info pemilu, pemilihan, dan demokrasi. Pada podcast KPU Kabupaten Gerobokan episode kedua kali ini, kita akan membahas tentang data pemilih. Topik ini mungkin terdengar teknis, namun sangat dekat dengan kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, hari ini telah hadir di studio podcast kita Bapak Agung Budi Prasetyo atau yang akrab dipanggil Pak Yoyo. Beliau merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gerobokan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat datang, selamat siang Pak Yoyo. Bagaimana kabarnya? Terima kasih Mbak. Kabar baik sekali. Baik. Terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 yang telah selesai ini Pak, bisa diceritakan Pak, apa aktivitas KPU khususnya Divisi Perencanaan Data dan Informasi pasca pemilu dan pemilihan tahun 2024? Ya, terima kasih Mbak Gita. Pasca pemilu atau pilkada 2024 sebenarnya masih banyak sekali kegiatan di KPU Kabupaten Gerobokan. Namun memang frekuensi atau intensitasnya tidak sekencang atau sepadat waktu pelaksanaan tahapan pemilu kemarin. Di divisi Rendatin khususnya divisi yang saya ampu, kita masih berkutat dengan penyusunan program kegiatan dan juga masih berkutat dengan data yang ada. Misalnya kita tetap menyusun program kegiatan dan juga sekaligus menjadwalkan untuk pelaksanaannya. Di data kita baru saja menyelesaikan proyeksi jumlah TPS untuk pilkada tahun 2029 nanti. Selain itu kita juga sedang menyusun pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Nah Pak, terkait pemutakhiran ini mungkin sedulur pemilih juga masih awam sekali dengan istilah ini. Bisa dijelaskan Pak, apa itu pemutakhiran dan siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran tersebut? PDPB ya, atau singkatan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sesuai peraturan KPU nomor 1 tahun 2025. Pengertian PDPB adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DPT pemilu atau pemilihan terakhir dan telah disinkronkan dengan kegiatan kependudukan secara nasional, termasuk yang penduduk kita di luar negeri. Dalam proses kegiatan PDPB, KPU Kabupaten akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten, kemudian dari teman-teman di Pendukcapil, kemudian kita juga koordinasi dengan rumah tahanan atau lapas, TNI Polri, pemerintah tingkat kecamatan, dan bahkan sampai ke pemerintah tingkat desa atau kelurahan. Nah Pak, sebenarnya apa sih pentingnya pemutakhiran ini? Karena kan kita tahu pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 ini kan telah selesai dilaksanakan. Selama ini ya Mbak, penyelenggaraan pemilu atau pemilihan kita mengenal yang namanya data pemilih ya, sebagai variabel, salah satu variabel dalam menyelenggarakan pemilu atau pemilihan. Data ini yang kemudian menjadi syarat bagi masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Maka atas dasar itu, prinsip dalam penyusunan daftar pemilih salah satunya adalah komprehensif, kemudian akurat, dan juga mutakhir, sehingga data pemilih yang akan kita gunakan harus benar-benar data yang sudah diperbarui atau terupdate ataupun termutakhir. Selain itu, data pemilih kan juga berubah-ubah. Salah satu contoh, misal yang dulu belum berusia 17 tahun, sekarang sudah berusia 17 tahun, sehingga bisa kita masukkan ke dalam data pemilih berkelanjutan. Kemudian
kemudian ada juga perubahan status ya dari TNI atau Polri dan sudah pensiun sehingga menjadi warga sipil biasa, sehingga akan juga kita masukkan dalam data pemilih berkelanjutan itu. Kemudian data yang terus bergerak inilah yang menjadi dasar bahwa data pemilih harus selalu dimutakhirkan meskipun pasca pemilu atau pemilu sudah lewat, artinya seperti itu. Nah, Pak, di dalam daftar data pemilih lah, itu terdapat dua istilah penting, yaitu daftar pemilih tetap atau DPT dan daftar pemilih berkelanjutan atau DPP. Nah, bisa dijelaskan tidak Pak, apa itu perbedaan dari DPT dan DPP? Tentunya berbeda ya Mbak ya. Artinya untuk DPT sendiri yang berarti daftar pemilih tetap ya. Sebuah data pemilih yang sudah final ya, artinya di mana telah melalui beberapa proses pemutakhiran secara bertahap ya. Dari awal kita menerima DP4 dari Kemendagri, kemudian di lapangan kita melalui tahapan coklit, hasilnya kita susun menjadi daftar pemilih sementara. Setelah itu kita mutakhiran lagi daftar pemilih sementara itu menjadi daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki. Kemudian hasil dari perbaikan itu kita sampaikan ke masyarakat, artinya kita umumkan, dan setelah melalui proses tanggapan dari masyarakat dan lain-lain, daftar pemilih hasil perbaikan itu kita tetapkan atau ditetapkan KPU Kabupaten menjadi daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap inilah atau DPT inilah yang menjadi acuan ya, berapa jumlah surat suara yang akan dicetak atau yang harus disediakan oleh KPU untuk pemungutan suara nantinya. Kemudian PDPB sendiri artinya bahwa data itu adalah data pemutakhiran yang dilakukan pasca penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Jadi kalau DPT sendiri untuk proses pemilunya atau pemilihan, sedangkan PDPB-nya pasca pemilu atau pemilihan, seperti itu. Nah, Pak, apakah DPP ini bisa berubah-ubah, dan bagaimana apabila ada status seorang pemilih tidak terdaftar dalam DPP namun terdaftar dalam DPP? Apa yang KPU lakukan terhadap data tersebut? Ya, jadi secara data ya, DPT itu kan juga bisa berubah-ubah. Artinya data kependudukan seseorang itu kan berubah. Di sini saya sampaikan DPT secara tujuan memang mempunyai masa berlaku. Ya, dalam pengertiannya bahwa DPT menjadi patokan jumlah pemilih dalam pemilu atau pemilihan, sehingga pasca pemilu atau pemilihan jumlah DPT pastinya berubah-ubah berdasarkan kategori tadi. Misal di umur 17 terus perubahan status TNI Polri, meninggal dan sebagainya. Demikian juga dengan PDPB, data ini juga berubah-ubah, apalagi seperti yang sudah dituangkan dalam PKPU nomor 1 tahun 2025, bahwa KPU kabupaten atau kota melaksanakan kegiatan PDPB setiap 3 bulan sekali, yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada KPU provinsi. Status seseorang yang tidak ada dalam DPT atau dalam PDPB, maka KPU akan melakukan pencermatan dan melakukan sinkronisasi melalui sistem aplikasi data pemilih atau SIDALIH, sehingga nanti dalam data pemilih dalam PDPB akan tersinkron dengan SIDALIH, dan jika sudah masuk ke SIDALIH, maka status pemilih nanti akan masuk ke dalam daftar
pemilih selama tidak ada perubahan dari data yang bersangkutan. Oh, berarti sangat panjang ya Pak perjalanan DPP ini begitu. Nah, dan tentunya tidak mudah. Nah, apa saja tantangan KPU dalam penyusunan DPP ini dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Tentu saja untuk tantangan banyak sekali ya Pak, mengingat data selalu berubah-ubah, dinamis lah istilahnya, seperti itu, sehingga memang dibutuhkan ketelitian, kerjasama dan koordinasi yang bagus. Sebagai contoh, dalam melakukan pemutakhiran data, seringkali kita mendapatkan ketidaksesuaian data antara seseorang ya, artinya seseorang mungkin dalam data masih hidup, akan tetapi setelah kita terjunkan tim ke lapangan, ternyata seseorang tersebut sudah meninggal dunia. Itu hal-hal seperti itu karena tidak ada apa ya istilahnya, tidak mengurus surat kematian atau akta kematian seperti itu. Kemudian ada juga seseorang yang dari data beralamat di suatu tempat, setelah kita cek ternyata sudah pindah domisili dan sebagainya. Jadi kalau berbicara cara mengatasinya ya, tentu saja kita harus melakukan koordinasi terutama dengan Capil. Kita juga melakukan pencocokan data secara langsung, atau bahkan kita juga berkoordinasi dengan Kemendagri perihal status kependudukan melalui SIAK. Nah, ini menarik ya Pak ya, untuk kasus yang meninggal namun belum terdata, atau TNI Polri yang belum terdata, atau yang baru berusia 17 tahun namun belum terdaftar sebagai pemilih. Nah, itu bagaimana cara KPU untuk menghandle itu, dan lembaga mana saja yang berkoordinasi dengan KPU? Ya. Seperti yang disampaikan di awal tadi ya, bahwa pemutakhiran data akan ada sinkronisasi yang baik, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, maupun dilakukan by system melalui aplikasi Sigalih. Untuk satu contoh kasus seperti pertanyaan tersebut, KPU menghandlenya dengan cara berkoordinasi dengan Dispenduk Capil, di mana perubahan status terdapat di Capil bisa menjadi salah satu usaha untuk melakukan pemutakhiran data, atau dengan Kemenak yang juga kita jalin komunikasi dan koordinasi seputar data pernikahan. Nah, Pak, kita tahu bahwa di tahun 2025 ini kan pemerintah melakukan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dengan cara melakukan efisiensi. Nah, bagaimana KPU mensiasati hal ini untuk tetap melakukan pemutakhiran data ini? Dalam konsep kerja, efisiensi di sini dimaknai dengan meskipun di tengah program efisiensi ya, namun produktivitas kita dan seluruh jajaran di KPU sebagai lembaga kepemiluan harus tetap produktif. Artinya KPU harus tetap bekerja dan berjalan seperti biasanya, atau bahkan kalau bisa lebih baik dari biasanya seperti itu. Kita juga diuntungkan dengan adanya teknologi sekarang ya Mbak. Iya, betul. Artinya semakin maju dan canggihnya teknologi bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita. Dengan teknologi kita bisa melakukan komunikasi ataupun koordinasi pekerjaan secara virtual atau secara daring. Karena itu strategi KPU salah satunya untuk menjaga komunikasi dengan pihak tertentu meskipun dengan cara komunikasi daring seperti itu efisiensi. Oke. Baik Pak, terima kasih. Nah, terakhir sekali nih Pak, apakah
ada yang ingin disampaikan untuk sedulur pemilih semua? Ya, baik. Bagi sedulur pemilih ya, Ya. pastikan kamu juga aktif mengecek dan memperbarui data kependudukan jika ada perubahan, karena salah satu data yang akurat bisa menentukan suara yang tepat. Oke, wah luar biasa sekali ya Pak. Terima kasih atas obrolan yang seru pada hari ini. Ternyata data pemilih itu tidak hanya soal angka, namun juga soal koordinasi, strategi, dan selalu berkelanjutan. Nah, bagi sedulur pemilih, terima kasih telah setia mendengarkan podcast KPU Kabupaten Grobogan. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa share ke teman-temanmu, follow akun YouTube KPU Kabupaten Grobogan, dan nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.